Kenapa sih harus marah? Kenapa sih harus benci ketika yang berbeda iman denganmu melakukan ibadah keagamaannya? Apa masalahnya dengan dirimu? Engkau pun melakukan ibadah agamamu, silahkan, tidak ada yang ganggu. Ya, tidak ada persoalan. Bagi saya, orang menjalankan agamanya itu lebih baik daripada dia mengundang orang ke rumahnya untuk melakukan hal-hal yang duniawi saja dan bikin keributan. Ya. Tapi kalau orang yang menjalankan agamanya, dia pasti arti agama itu tidak kacau, ada keteraturan. Dia juga menjaga melakukan ibadah agamanya, dia juga pasti menjaga supaya tetangga jangan terganggu. Terganggu dalam arti apa? Ya, menjalankan agamanya sesuai dengan porsinya, tidak berlebihan. Ya. Jadi kalau dibilang juga melakukan ibadah agamanya jangan di rumah, di tempat ibadah. Hei, siapapun kau, apapun agamamu, apapun agama kita, ya, kita pasti berdoa di rumah kita masing-masing. Ya. Dan kita juga rindu teman-teman seiman kita juga berdoa bersama di rumah kita. Ya, sembahyang bersama di rumah kita. Ya, contohnya ada acara arisan atau apa itu pasti ada doa bersama, doa keluarga. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Dan ketika orang bersuka cita, dia pasti mengundang teman-temannya di rumah. Tapi kalau undangan itu dilakukan untuk beribadah memuji Tuhan, salahnya di mana? Artinya apa? Orang berdoa itu untuk menyembah Tuhan, itu bukan untuk habis berdoa pergi untuk mengganggu yang lain, enggak. Habis berdoa dia akan merenung apa yang dia lakukan dalam hidupnya. Dia sujud memohon ampun kepada Tuhan akan dosa-dosa. Ya. Jadi orang beribadah itu menyesali dosanya, memohon ampun kepada Tuhan untuk semakin hari dia akan berubah menjadi semakin lebih baik. Ya, apapun agamanya saya yakin dan percaya itu. Bukan semakin hari semakin benci kepada orang lain. Orang pun akan hormat, akan segan melihat siapapun ketika dia menunjukkan perilaku yang baik. Artinya siapapun kita menghormati orang-orang yang sopan, orang-orang yang santun, ya. Dan kita pasti melihat agamanya apa. Oh iya, ajarannya benar ya, ajarannya baik ya. Itu penilaian kita kan. Maaf, 1000 maaf ya. Kenapa teroris itu selalu dihubungkan dengan hal-hal salah satu agama? Karena teroris itu membawakan agama itu. Ya, teroris itu membawakan agama itu. Orang menjadi menilai agama tersebut yang salah, padahal bukan. Si terorisnya yang mempermainkan agama. Ya. Jadi hati-hati juga buat kita ketika kita melakukan tindakan-tindakan yang salah kepada orang lain dengan membawa-bawa agama. Yang salah bukan Anda jadinya, agama Anda yang dipersalahkan. Itu yang terjadi, ya. Jadi hati-hati. Jadi kalau kita mau kita dihormati, Tuhan kita juga dihormati, keagamaan kita juga dihormati, ya kita bersikaplah yang baik. Saya nggak berkata bersikaplah yang benar, pokoknya bersikaplah yang baik, ya. Karena kategori baik ini semua agama sama, hormat kepada yang lain, santun kepada yang lain, ya. Tapi kalau masalah benar atau salah itu akan berbeda, itu benar dan salah itu sesuai dengan agama masing-masing. Ya, tapi kategori baik, sopan, santun itu adalah berlaku secara umum. Ya. Tapi kembali lagi, agama kita akan dihormati ketika kita berperilaku yang baik, yang sopan dan yang santun. Ya. Oke. Jadi
Satu contoh lagi, bunga di taman akan indah, taman akan terasa indah jika ada di sana bunga yang berwarna-warni, bunga yang bermacam-macam yang ditata secara rapi. Ataupun dia tidak ditata secara rapi, tapi dia ditanam begitu saja bunga itu dan semuanya berbunga, sehingga taman itu kan warna-warni, akan kelihatan cantik. Dan apabila ditata dengan rapi artinya ya, perilaku kita ditata dengan rapi, kita sopan dan santun, maka bunga di taman akan semakin cantik lagi, tersusun rapi. Maka begitu juga dengan kita, agama kita, keyakinan kita juga akan terlihat santun, terlihat baik, terlihat luar biasa dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Dan tidak tertutup kemungkinan ketika kita berperilaku sopan, santun, dan baik, rasa hormat kepada yang lain, orang simpati dengan agama kita, dan dia mungkin akan belajar terhadap apa yang kita percayai. Marilah saling menghormati, marilah saling menghargai, marilah jangan memaksakan apa yang kau percayai kepada kepercayaan orang lain, supaya jangan ada ketersinggungan. Terkecuali dari awal sudah deal untuk saling bertukar pikiran, itu beda cerita. Oke? Salam toleransi.